Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah, atas izin dari Allah kita masih dipertemukan kembali di kegiatan belajar mata pelajaran IPA. Meskipun sampai hari ini pembelajaran masih harus dilaksanakan secara jarak jauh. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Pada pertemuan sekarang, kita akan masuk ke bab yang baru, bab 3, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan diri kalian, tempatkan di posisi yang nyaman, mari kita mulai pembelajarannya. Perhatikan dan selidiki maksud dari gambar-gambar berikut. Oke? Jadi di sini ada 4 buah gambar. Bapak minta kalian untuk mengidentifikasi maksud dari setiap gambar. Bapak kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Mulai. Sudah? Sudah dapat poinnya? Bagus. Jadi di gambar pertama, kita bisa melihat keadaan sungai yang begitu banyak sampah. Gambar kedua memperlihatkan asap hasil dari kendaraan bermotor yang begitu banyak. Gambar ketiga, sampah-sampah yang berserakan di atas permukaan tanah yang tidak terbuang ke tempat yang semestinya. Dan gambar yang keempat memperlihatkan cerobong pabrik besar yang mengeluarkan asap yang sangat banyak pula. Nah, hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi permasalahan lingkungan yang dikenal dengan istilah pencemaran lingkungan. Kemudian, apa itu pencemaran lingkungan? Adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia maupun oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian tadi, kita bisa ketahui bahwa saat terjadi pencemaran lingkungan, maka telah terjadi masuknya suatu zat yang tidak diinginkan ke dalam sebuah lingkungan. Nah, zat tersebut disebut dengan istilah polutan. Jadi, polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam sebuah lingkungan. Kemudian, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Ada 2 faktor ya. Faktor pertama, faktor alam atau karena aktivitas alam. Misalnya, kebakaran hutan, gunung meletus, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua, yaitu faktor manusia atau karena aktivitas dan kegiatan manusia. Misalkan, membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya atau karena aktivitas pabrik yang mengeluarkan banyak asap seperti gambar yang di awal ditampilkan. Pencemaran lingkungan itu dibedakan atas 3 macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Di pertemuan kali ini, Bapak hanya akan membahas 1 macam pencemaran, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan terjadinya perubahan bau, rasa, dan warna. Nah, ini contoh gambar yang selanjutnya mengenai pencemaran air. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air? Oke, pertama,
Limbah industri yang meliputi limbah-limbah pabrik tekstil, limbah pabrik kertas, dan limbah berupa logam berat. Kedua, limbah rumah tangga. Ini yang paling banyak ya. Bisa berupa berbagai bahan organik, misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air, buangan manusia, atau bahan anorganik misalnya plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa oleh arus air. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian yang dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika pencemaran air terjadi, maka dampak apa yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan itu sendiri? Di antaranya, penurunan kualitas lingkungan air, menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia, mempercepat kerusakan benda, dan mengganggu pemandangan. Nah, maka dari itu perlu sebuah usaha sadar untuk menanggulangi pencemaran air. Kita mungkin tidak bisa mencegah pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas alam, namun kita bisa mencegah, menghentikan, atau setidaknya meminimalisir pencemaran air yang diakibatkan oleh manusia. Bagaimana caranya? Pertama, bisa dengan membuat kolam stabilisasi. Jadi di kolam ini, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah tersebut dialirkan ke sungai. Kedua, pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Ini biasanya ada di pabrik-pabrik yang besar. Yang ketiga, meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga. Nah, ini dikenal dengan istilah 4R atau ada langkahnya 4R. R yang pertama, reuse atau penggunaan ulang. Jadi misalkan kalian punya botol bekas sirup, itu jangan dibuang botolnya, tapi bisa dibuatkan atau digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Kemudian yang R yang kedua, recycle atau daur ulang. Jadi misalkan ada sampah-sampah organik, itu jangan langsung dibuang, tapi bisa didaur ulang untuk dijadikan kompos, pupuk bagi tanaman. R yang ketiga, reduce, yaitu pengurangan bahan atau penghematan. Misalkan, saat kalian berbelanja ke pasar atau ke supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Jangan meminta tas plastik dari toko atau supermarket atau dari pasar jika akhirnya plastik tersebut hanya dibuang saja. R yang keempat yang terakhir yaitu repair, yang artinya pemeliharaan. Contohnya, biasakan membuang sampah tidak sembarangan, terutama jangan sampai membuang sampah di perairan. Selanjutnya, setelah kalian tadi mempelajari dan memahami mengenai materi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, maka Bapak ada penugasan buat kalian di rumah. Yaitu, coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar rumah. Apakah ada tempat yang telah mengalami pencemaran air? Jika memang ada, coba identifikasi. Pertama, penyebab pencemaran air tersebut apa? Yang kedua, dampak yang terjadi jika tidak segera ditanggulangi. Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Silakan kalian untuk berpikir dan menganalisis sendiri, dan hasilnya nanti dicatat di buku catatan dan didokumentasikan. Jadi tolong difotokan tempat yang menurut kalian telah mengalami pencemaran air. Sekian apa yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.